Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Williansa dalam channel YouTube Belajar Bahasa. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai diksi. Sebelumnya kakak akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan diksi teman-teman ya. Diksi itu pilihan kata teman-teman. Oke teman-teman ya. Diksi itu pilihan kata. Hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai kalimat ya. Kalimat yang tepat. Kenapa kita hari ini akan belajar kalimat? Karena kakak sering melihat ya, ada siswa yang sering tertukar dalam penggunaan fungsi predikat dan fungsi keterangan ya. Di sini kakak akan menjelaskan dulu ya teman-teman ya. Fungsi predikat itu di sini kakak akan sebutkan ada dua, ada adalah dan ialah. Lalu fungsi keterangan itu di sini kakak akan sebutkan ada 4 teman-teman ya. Ada misalnya, ada antara lain, ada yaitu dan yakni teman-teman ya. Oke, sekarang kakak akan memberikan sebuah contoh kalimat. Contoh kalimat 1, misalnya logam yaitu benda yang dapat memuai jika dipanaskan. Nah, kira-kira teman-teman contoh kalimat tersebut sudah benar atau masih kurang tepat? Ayo, benar atau masih kurang tepat? Ya, teman-teman ya, contoh kalimat tersebut kalimat yang kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Karena di situ menggunakan fungsi sebagai penerang. Padahal di kalimat tersebut yang dibutuhkan yang memiliki fungsi sebagai predikat. Nah, fungsi predikat tadi kan ada 2 teman-teman ya, ada adalah dan ialah. Jadi kalimat tersebut jika ingin kita perbaiki menjadi logam ialah benda yang dapat memuai jika dipanaskan. Itu contoh 1 teman-teman ya. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua misalnya ada 2 hal yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, antara lain persediaan barang menipis dan kenaikan harga BBM. Nah teman-teman, kira-kira contoh kalimat tersebut benar atau salah teman-teman? Ya benar teman-teman ya, contoh kalimat tersebut kalimat yang kurang tepat teman-teman ya. Kenapa kurang tepat? Karena di situ yang dibutuhkan yang memiliki fungsi sebagai penerang. Loh kak, tadi kan sudah menggunakan antara lain. Antara lain itu bukannya memiliki fungsi sebagai penerang? Ya, antara lain juga memiliki fungsi sebagai penerang teman-teman ya. Tetapi penggunaannya berbeda. Di sini kakak akan menjelaskan perbedaan antara penggunaan kata misalnya, antara lain, dan yakni dan yaitu. Penggunaan kata misalnya dan antara lain digunakan jika menyebutkan sebagian dari keseluruhan teman-teman ya. Sedangkan kata yaitu dan yakni digunakan menyebutkan keseluruhannya. Nah teman-teman, tadi kan di kalimat pertama tadi ya, di kalimat pertama tadi disebutkan ada 2 hal yang dapat menyebabkan kenaikan bahan pokok. Tadi kita gunakan kata antara lain ya. Sedangkan antara lain itu digunakan hanya jika menyebutkan sebagian. Tadi disebutkannya keseluruhan. Jadi kata yang tepat itu digunakan yaitu. Misalnya kalimatnya menjadi ada 2 hal yang menyebabkan kenaikan bahan pokok, yaitu persediaan barang menipis dan kenaikan harga BBM. Benar teman-teman ya? Contoh seperti itu. Jika kita ingin menggunakan, kakak saya ingin tetap menggunakan kata antara lain, boleh, tetapi kalimatnya kita ganti teman-teman ya. Kita ganti menjadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, antara lain
persediaan barang menipis, dan kenaikan harga BBM. Itu contoh kalimat yang tepat. Baiklah teman-teman ya, hanya itu yang dapat kakak jelaskan. Harapan kakak, teman-teman khususnya siswa bisa membuat kalimat yang tepat sesuai fungsinya masing-masing teman-teman ya. Oke, kesimpulan kakak akan menyebutkan fungsi predikat. Ada dua tadi kakak sebutkan, ada adalah dan ialah. Fungsi penerang ada misalnya, antara lain, yaitu, dan yakni. Cara penggunaannya berbeda teman-teman ya. Misalnya dan antara lain digunakan jika menyebutkan sebagian dari keseluruhan. Kata yaitu dan yakni menyebutkan keseluruhan teman-teman ya. Terus teman-teman, kalau predikat digunakan ya di awal, sedangkan penerang digunakan di akhir kalimat yang sudah lengkap yang membutuhkan penerang teman-teman ya. Oke teman-teman, berdasarkan letaknya tadi, kalau predikat ada di awal, kalau penerang letaknya ada di akhir kalimat yang sudah lengkap yang membutuhkan penerang. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.